Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi agak siang teman-teman ya. Kita sekarang berada di wilayah daerah Situs Gumitir teman-teman. Nah di sini kita nanti akan mereview batu bata kuno yang berupa struktur juga, dan dimungkinkan struktur ini adalah struktur daripada pagar atau talut atau dinding talut teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah ini di awal saja kita sudah menemukan batu bata besar teman-teman di bawah kita. Nah ini karena nanti talutnya atau dinding itu berada di yang gerumbul itu teman-teman ya, di bawah situ. Kalau kita tarik garis lurus, nah lewat sini memang betul teman-teman, lewat sini ke arah timur sana. Karena di timur itu nanti juga ada mungkin pojokan atau sisi timur daripada dinding Situs Gumitir teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang teman-teman kita jalan ke sini bentar. Nah, kita ke salah satu lingkungan milik masyarakat daerah Gumitir teman-teman ya. Kita bisa lihat ini ada batu-batu kuno teman-teman ya di lingkungan tersebut. Ini teman-teman. Batu bata kuno teman-teman ya. Nah ini dikumpulkan sama warga di sini, mungkin supaya tidak hilang atau bagaimana, sehingga dikumpulkan di sini supaya tetap aman seperti itu teman-teman ya. Ukurannya sama seperti batu bata pada umumnya pada zaman dahulu, di besar-besar dulu. Nah, saya aja kalah besar dulu, super teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke talut yang kita maksud tadi, atau dinding luarnya Situs Gumitir teman-teman ya. Kita jalan, kita ke arah sungai. Jadi ini adalah, mungkin bisa jadi ini adalah pagar atau dinding luar daripada Situs Gumitir yang ada di sana teman-teman. Nah ini kita juga bisa melihat tumbukan batu-batu kuno teman-teman ya. Batu-batu kuno teman-teman ya. Loh ini yang ini masih utuh teman-teman. Ini masih utuh. Batu bata kuno yang masih utuh ini teman-teman. Kita lihat. Loh. Ini besarnya sekali teman-teman. Ini tangan saya ini masih utuh ini teman. Ya Allah. Ini ada dua yang masih utuh. Ini masih utuh. Ini masih utuh teman-teman. Ini ya. Ini. Nah, kita bersama dengan Edukasi Channel, dari channel YouTube Edukasi Channel teman-teman ya. Nah, ini kita temukan ada dua batu bata kuno berukuran kurang lebih sekitar 30 cm lebih, kurang lebih itu panjangnya ya, dengan lebar kurang lebih 15 cm, dengan tebal 5 cm kurang lebih seperti itu. Ini masih utuh. Nah ini sebenarnya bagaimana ini ya, kita amankan supaya bagaimana nanti sebenarnya. Iya betul, ada bongkaran orang, betul. Iya. Iya, kita lihat yuk, kita lihat yang ada di sungai. Mungkin pagarnya, sebelah sini. Oh, sebelah ini kunci. Emang Pak itu yang dua Pak ya? Oke. Siap. Nah, ini kita berada di atas Sungai Bendo ya. Kita berada di atas Sungai Bendo teman-teman ya. Oke. Betul. Dikeruk dulu. Siap. Terus di sana masih ya. Itu kan setelah tanah itu kegerus bego, harusnya boleh kelihatan. Oh gitu. Jadi itu masih kelihatan. Nah, peristiwa itu sekitar 1 bulan yang lalu masih 1 bulan ya, masih baru sekali ya. Oh iya. Oke. Nah, iya tadi lewatnya tadi Pak sebenarnya Pak. Sebelah sini. Sebelah sana. Sebelah sana kita lewat sana tadi. Oh kelihatan nih, iya. Coba kita cari. Coba kita ke sana Pak. Itu ada batu besar, batu bata besar semua. Oh iya itu.
Oh iya itu kelihatan itu teman-teman itu ya. Tak zoom teman-teman ya. Di atasnya kresek warna hijau lah ini. Situ teman-teman ya. Oke siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini terpaksa nyeker teman-teman ya. Daripada nanti sandal saya jebol. Eman. Oh sudah yang kedua Pak ya. Oh gitu. Ya ini saya baru pertama kali kesini, baru tahu. Memang sempat lihat di channelnya Edukasi Channel, cuma saya nggak tahu posisi pastinya sebelah mana sebenarnya. Kita taruh sandalnya. Oh iya itu teman-teman ya, kita lihat. Nah ini. Nah ini adalah, bisa jadi ini adalah salah satu, bukan salah satu, ini pagar sisi selatan teman-teman ya, pagar sisi selatan daripada situs Kumitir. Jadi situs Kumitir sendiri itu sebenarnya kalau menurut Pak Mul gimana Pak itu Pak? Itu sebenarnya bangunan apa itu Pak? Miliknya raja atau bagaimana Pak? Ya, informasi yang tahu kan pastinya ya, kemungkinan besar, tapi ini miliknya penggede-penggede ya, penggede-penggede kerajaan. Kenapa? Karena ditunjukkan dengan bangunan yang mewah. Kurang lebih luasnya 6 hektar teman-teman. 16 hektar loh, ini malah 16 hektar. 16 hektar teman-teman. Berarti sampai Temon Pak ya. Ya. Sering iya. Nah ini teman-teman kita lihat, ini adalah biasanya kalau ada gini, ini berarti ada bangunan yang ke sana lagi teman-teman. Ada bangunan yang ke arah sana. ini kan enggak aneh. Iya, cakotane ya betul. Ini enggak-enggak atau cakotan karena kemungkinan besar ya ada bangunan atau mungkin di sini ada terusan daripada pagar tersebut. Seperti itu teman-teman. Entah sampai sini, entah sampai sana, kita nggak tahu juga karena ini terputus sampai sini. Tapi kalau dilihat ini masih sangat asri dan belum terjamah mungkin ya, bisa jadi seperti itu. Ini masih teruruk atau terkubur oleh tanah. Iya betul. Iya. Iya, ya. Kita lihat ini teman-teman loh, ini ada batu bata yang ada batu bata yang yang terbengkalai. Nah ini kan batu bata kuno semua ini loh, besar sekali teman-teman. Ini batunya besar aja, itu lebih besar daripada batu malahan. Kalau yang ini putusan-putusan daripada batu tersebut loh, besar-besar semua. Jadi seperti itu. Iya betul itu teman-teman, itu loh. Ada sempat saya baca di beberapa literatur Mas ya. Yap. Ternyata ini dulu sungai besar Mas ya. Sungai besar. Sungai besar bermuara di Kalimas Surabaya itu. Sampai lewat sini di situ kan ada desa Canggu yang sekarang. Nah dulu itu pelabuhan Canggu itu pernah saya baca di salah satu literatur. Oh betul sekali Pak. Jadi apa tuh jalur ke kota Raja Majapahit itu lewat sungai yang ini. Pergerakan ini sungai bagian dari sungai yang dimaksud tersebut. Iya betul. Kalau kita kupas terkait dulu kan ada di Canggu ada pelabuhan. Kita logika saja, orang dari Mongolia. Iya. Betul, nggak mungkin jalan dari Canggu ke Trawulan, itu nggak mungkin teman-teman. Jadi pastinya ya kemungkinan besar itu ada anak sungai. Iya. Ada anak sungai, dari anak sungai Berantas menuju ke arah tempat kerajaan atau tempat ibu kota Majapahit, seperti itu teman-teman ya. Sehingga bisa jadi dimungkinkan sungai yang ada di wilayah Kumitir ini ada dulunya itu besar teman-teman ya. Jadi untuk ukurannya juga nggak seberapa meter ini. Kalau ini sekitar 7 nggak sampai ini Pak, 5-6 lah, 5-6 meter ya kan. Kemungkinan zaman Majapahit dulu bisa jadi lebih besar karena dilalui oleh kapal-kapal. Dan tidak ini kan temuan tanggul yang dekat banget dengan sungai. Iya betul. Kan ini kan bagian dari situs Kumitir yang sekarang sudah betul sekali, betul. Iya betul. Bentuknya itu ya, bentuknya agak ke barat, ke selatan, dan sana kan ke selatan. Iya. Nah, sisi selatan ini kan belum ketahuan sampai di mana. Ternyata kemungkinan sampai sini. Yang tadi
situ Mas. Iya, iya betul. Jadi yang dindingnya ada di sana tadi teman-teman, bisa jadi itu adalah batas. Batas daripada antara bangunan utama di kerajaan tersebut dengan perbatasan di sungai. Seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat yang kita review sebentar tentang video saya yang kemarin kan banyak sekali batu-batu besar, batu-batu sungai itu bisa jadi memang terjadi suatu banjir besar Pak ya. Banjir besar yang memang jarak dari sungai ini ke tempat situs Kumitir itu lumayan dekat, seperti itu teman-teman. Jadi kita lihat ini ada batu-batu banyak, batu-batu besarnya itu banyak banget teman-teman ya. Jadi inilah ya eman betul. Iya, kita inggirkan aja Pak. Loh itu teman-teman ya loh. Banyak banget ini Iya betul. Nah ini loh, ini banyak sekali. Bahkan ada yang di sana tadi Pak. Kita lihat ada yang di sana tadi. Bentar, kita ambil sandal saya juga biar nggak ketinggalan nanti. Iya betul. Loh, ada kota lagi ya kan di bawah sungai ini. Ya. Kita inggirkan teman-teman supaya bisa jadi memang sebelum adanya gampeng ini yang dibangun ini kelihatan kan ada gampeng ini. Nah di sini juga ada gampengnya dulu mungkin. Bisa jadi Pak, ketika bongkar gampeng itu menemukan pagar atau tanggul sebelah sini Pak ya. Jadi peristiwa itu kurang lebih 1 bulan yang lalu. Ya. Itu sudah kelihatan. Tapi sebelum itu sudah berjalan 1 bulan yang lalu, berarti sudah 2 bulan. Iya betul. Jadi kan normalisasi sungai dari sana sampai sana. Iya betul. Kan, ini dulu nggak kelihatan masih, nggak kelihatan sama sekali. Iya. Bebunya kan nyaruk tanah di sini, terus ini kan tanah kan ikut otomatis ketarik betul. Kok ini muncul ini gitu loh, muncul ini berarti kan ya. Ini teman-teman ya loh, ini kita lihat ini dari dekat teman-teman ya. Jadi ini kalau bisa kita lihat, nah itu teman-teman, itu ke arah sana terus ke barat. Iya. Kurang lebih berhektar-hektar, kita nggak tahu pastinya berapa hektar teman-teman ya. Yang jelas berhektar. Nah ini kita lihat juga di atasnya bangunan ini atau pagar ini yang nyambung itu ada banyak sekali batu-batu bata. Ini juga ada ini Pak. Oh ini ada Pak, ini juga ada ini Pak. Loh, oh ini masih struktur ini Pak. Ini kita lihat teman-teman ya, ini struktur. Nah, ini saya bongkar barusan, saya nggak tahu tadi, tapi saya kira-kira saja di baratnya pasti ada. Loh, ini struktur. Oh ini dulu juga kelihatan Pak ya ini ya. Yang ini kelihatan malah juga. Yang ini malah tidak kelihatan. Itu yang baru itu kan. Oh ini struktur. Struktur ini teman-teman loh, struktur ya, struktur. Nah ini ya struktur ya loh. Ini struktur daripada pagar atau batas wilayah situs Kumitir yang selatan, sebelah selatan. Itu teman-teman loh. Cuma ini nggak kelihatan kalau dari dekat ini kelihatan loh. Itu teman-teman ya. Nah itu kelihatan. Ini kelihatan ya teman-teman loh itu. Tadi ini masih, nah ini kan kalau kita lihat orang zaman dahulu cara membuat pagarnya ya memang terbuat dari batu bata biasa, bukan semen teman-teman ya, tapi dari tanah. Ini kita lihat ini dari tanah Pak ya. Iya. Tadi tidak ada spasinya dari tanah. Spasinya betul dari tanah atau dari gesekan antar batu bata seperti itu teman-teman ya. Tapi tetap pakai bos-bos masih. Iya zaman dulu gitu ya. Dipasani. Iya. Iya. Tadi zaman dulu itu memang orang zaman dulu pintar tirakat. Ya seperti itu ya, tirakat Pak ya. Nah, ini panjang ini teman-teman dari arah timur ke sana terus tadi. Kalau saya di awal tadi saya sudah bilang tembusannya bisa jadi ke arah timur sana terus. Loh. Ini semoga aja nanti segera ini masih proses apa namanya itu Pak? Pembebasan tanah sehingga kita bisa tahu nanti ketika ekskavasi insya Allah Dharma Putra TV dan Edukasi Channel insya Allah langsung bisa ikut hari per hari, insya Allah kita bisa ikuti untuk ekskavasi di tempat di sini teman-teman ya. Kita jaga ya, kita jaga, kita lestarikan, betul. Nah, betul. Ini tadi kan kita lihat tadi ada beberapa yang mungkin sudah gimana gitu. Saya juga merasa berat melihatnya itu aja loh, berat teman-teman ya. Kita lihat yang ada di sini tergeletak gini nggak di tadi, tapi tadi di Linggan yang paling selatan tadi dikumpulkan Pak ya. Jadi itu mungkin salah satu bentuk
kepedulian yang punya lingkungan terhadap peninggalan leluhur kita, mungkin seperti itu. Yang utuh-utuh juga nggak tetap kan dia ngambil tanahnya, batanya disisihkan, betul. Dari penyelamatan cagar budaya. Betul. Ya gimana masih kita sudah cukup, betul. Ya. Di review ulang yang kedua 1 bulan yang lalu saya cuma kesini, jadi yang sudah 1 bulan kayak gini berarti ini ditunggu rayuan kayak gini ya, ini 1 bulan yang lalu. Ya. Kesini masih waktu normalisasi sungai, itu. Ya, sudah 1 bulan Ya. ini tertutupi rimbungan rumput lagi. Betul. Ya. Lebih baik ketutupan rumput daripada hilang. Betul, daripada hancur juga. Ya cukup mungkin dari saya teman-teman ya. Jika ya jangan lupa untuk menonton juga di channel YouTube Edukasi Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komennya. Jangan lupa subscribe dan like juga di komen juga di YouTube channel Dharma Putra TV ya. Jika TV Pak ya Dharma Putra TV. Jika ada salah kata, ada salah ucap, ya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.